Presiden Jokowi memastikan bahwa sebanyak 17 kepala negara akan hadir dalam perhelatan Puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022. Dua diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Haji Muljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo, dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Kawasan pariwisata Danusa 2 Bali akan menerapkan aturan pembatasan pergerakan dan pengaturan lalu lintas selama penyelenggaran KTT G20 mulai tanggal 12 sampai dengan 17 November 2022. Kawasan ini dikelola oleh perusahaan plat merah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC. General Manager Danusa 2 I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, sesuai hasil keputusan Panitia Nasional dan Sekretariat Negara atau Seknek, kawasan Danusa 2 ditetapkan sebagai zona 2 penyelenggaraan KTT G20. Hal ini dikarenakan kawasan menjadi lokasi menginap beberapa kepala negara dunia dan delegasi G20 serta lokasi penyelenggaraan beberapa side event G20. Dapat masuk adalah kendaraan listrik dan berbahan bakar fosil yang telah dilengkapi stiker kendaraan. Selain itu, selama periode pembatasan tidak diperkenankan menggunakan sepeda motor, kecuali sepeda motor listrik yang disiapkan oleh panitia G20. Pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali mendapat sorotan dunia internasional. Karena peranan Indonesia dianggap sangat penting untuk menciptakan tata dunia baru, terlebih menyelesaikan krisis global. Dia menghadapi krisis setelah pasca pandemi COVID. Setelah itu muncul konflik Rusia dan Ukraina yang menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Maka pertemuan di Bali diharapkan memberi solusi bagi terciptanya tata dunia baru di mana negara-negara berkembang mendapatkan sebuah manfaat dari KTT di Bali ini. Apa yang harus diselesaikan? Persoalan mengenai krisis finansial. Maka harus ada kesepakatan antara negara maju dan negara-negara berkembang untuk mencari titik temu dalam mengatasi utang luar negeri yang membengkak akibat dari kenaikan dolar. Maka harus dicari solusi yang terbaik. Bagaimana negara-negara berkembang tidaklah mengalami krisis, tidak lagi menjadi pasien dari IMF. Maka negara-negara maju harus bertanggung jawab untuk kelangsungan eksistensi dengan memberi keringanan bunga hutang dan mencari solusi untuk menciptakan kesejahteraan. Karena kalau krisis global itu terjadi, yang kena terdampak bukan hanya negara berkembang, tetapi negara maju juga akan terkena dampaknya. Maka solusinya adalah win-win solution. Bukan mencari kalah menang, tetapi mencari titik temu. Disinilah peranan Indonesia sangat penting, memberikan sebuah tempat wahana di mana pertemuan negara maju, khususnya Amerika, Eropa, dan Uni Soviet dan Cina untuk mencari titik temu menyelesaikan krisis global finansial, krisis pangan, dan krisis energi, terlebih menciptakan perdamaian dunia. Semoga pertemuan G20 memberikan satu momentum sejarah dan mengulangi kembali keberhasilan apa yang dilakukan Soekarno dengan membuat deklarasi Asia Afrika. Maka G20 diharapkan ada suatu titik temu kesepakatan untuk mengatasi utang luar negeri negara berkembang, mengatasi mengenai bagaimana
kesehatan internasional itu dijamin, terutama persediaan terhadap vaksin untuk mengatasi virus COVID dan juga mengatasi mengenai virus-virus yang lain yang menciptakan dunia dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tetapi juga harus dicari bagaimana mengatasi global warming, sehingga pentingnya kesepakatan-kesepakatan yang lebih mendapatkan prioritas, yaitu membangun satu tata kelola perekonomian global yang lebih adil dan lebih memungkinkan negara-negara maju dan negara berkembang bisa membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia dipandang sangat penting untuk memberikan solusi terhadap krisis global. Lewat diplomasi yang dilakukan Pak Jokowi dan Menteri Luar Negeri, kita berharap KTP G20 akan menghasilkan titik temu kesepakatan untuk mengakhiri suatu krisis global dengan kesepakatan yang memunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian global. Mari kita sukseskan G20 dan keyakinan Indonesia akan menjadi mediator untuk mampu mengangkat martabat negara-negara berkembang sehingga memiliki posisi tawar yang sama untuk menjalankan keluar dari krisis global.